Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Maulana Ramadan, NPM 1006031130442 dari Program Studi Farmasi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Unisba. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian dengan judul Penelusuran Pustaka Senyawa Aktif Antimikroba dalam Bunga Rosella Hibiscus abdarifael. Latar belakangnya itu, yang pertama ada penggunaan Rosella Hibiscus abdarifael di bidang kesehatan, belum begitu populer. Kemudian ada senyawa fitokimia dalam bunga Rosella, memiliki prospek yang sangat besar dalam penggunaan terapi modern. Kemudian ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya itu ada apakah bunga Rosella memiliki aktivitas terhadap mikroba, kemudian apakah senyawa yang diperkirakan menimbulkan efek antimikroba dari bunga Rosella, dan kemudian ada manfaat penelitiannya. Manfaat penelitiannya itu memberikan informasi ilmiah mengenai efek antimikroba bunga Rosella serta senyawa fitokimia yang menimbulkan efek tersebut. Kemudian ada tujuan penelitiannya yaitu memberikan informasi mengenai aktivitas antimikroba yang terdapat dalam bunga Rosella serta senyawa dalam bunga Rosella yang memberikan efek antimikroba tersebut. Kemudian dari ini terdapat metode penelitian. Kemudian hasil jurnal di screening, terdapat 19 jurnal, yaitu Google Scholar ada 12, ScanDirect ada 7 hasil. Kemudian di analisis data. Analisis datanya itu berupa senyawa aktif antimikroba dalam bunga Rosella, sumber referensi, bentuk ekstrak, mikroba uji, senyawa antimikroba, metode pengujian. Kemudian ada kesimpulan. Hasil dan pembahasannya itu berbentuk ekstrak dan mikroba uji dan KHM. Berdasarkan hasil pemeriksaan fitokimia, bentuk ekstraknya itu etanol dan ekstrak air Rosella menunjukkan hasil yang sama, yaitu positif mengandung senyawa flavonoid dan tanin. Ekstrak yang paling berkhasiat ialah ekstrak etanol bunga Rosella. Metabolit bioaktif yang lebih tinggi pada ekstrak air kecuali alkaloid. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang menunjukkan bahwa pelarut organik nonpolar dapat bertanggung jawab untuk ekstraksi metabolit yang lebih efisien. Terbentuknya zona hambat pada ekstrak etanol dan ekstrak air bunga Rosella kemungkinan ada hubungannya dengan kandungan senyawa fenolik, yaitu flavonoid dan tanin, seperti asam hidroksibenzoat, asam kafeolkuinik, dan proatocyanidin. Kemudian ada mikroba uji dan KHM-nya. Streptococcus pneumoniae, KHM-nya itu 700 mg per 100 ml. Kemudian Klebsiella pneumoniae, Streptococcus sp 5 mg per 100 ml. E. coli, Streptococcus aureus, KHM-nya 0,26 dan 1,03 mg per mili. Streptococcus pyogenes, Listeria monocytogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhus, Shigella syntheriae, Streptococcus mutant, Bacillus subtilis, Campylobacter jejuni tidak diketahui KHM-nya. Kemudian hasil dan pembahasan pada senyawa antimikrobanya itu terdapat aktivitas antibakteri fenol diperkirakan karena kemampuan senyawa ini membentuk kompleks dengan ekstrak seluler dan protein terlalut dan membentuk kompleks dinding sel bakteri. Kemudian ada flavonoid dalam tumbuhan Rosella. Adalah zat fenolik dehidroksilasi yang diketahui disintesis oleh tanaman sebagai respon terhadap infeksi mikroba dan tidak diherankan jika ditemukan secara in vitro sebagai antimikroba yang efektif melawan berbagai mikroorganisme. Flavonoid memiliki antibakteri karena dapat menghambat sintesis asam nukleat, mengganggu fungsi membran sitoplasma dan metabolisme energi bakteri. Kesimpulannya itu, yang pertama, hasil penelusuran pustaka menunjukkan bahwa ekstrak bunga Rosella memiliki aktivitas antimikroba terhadap Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, Streptococcus sp, Escherichia coli, Staphylococcus aureus,
Streptococcus pyogenes, Listeria malachilogenes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella typhi, Shigella dysenteriae, Streptococcus mutan, Bacillus subtilis, Campylobacter jejuni, dan antifungi Candida albicans. Kemudian ada senyawa yang memiliki aktivitas antimikroba adalah dari kelompok senyawa fenol antara lain saponin, flavonoid, namun senyawa aktif dari kelompok fenol tersebut belum diketahui pasti. Sarannya itu ada bunga rosella dapat direkomendasikan untuk diteliti lebih lanjut secara in vitro dan in vivo dan uji klinis sebagai agen antibakteri dan dikembangkan sebagai sediaan herba. Cukup sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.